Saudara-saudara sekalian, dari dulu sekali saya percaya bahwa yang disebut pahlawan itu adalah manusia-manusia biasa yang berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Itu sebabnya saya percaya pada manusia. Tidak penting apakah dia excellent atau dia istimewa. Saya percaya manusia sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengatakan bahwa manusia ini diciptakan dengan cara yang terbaik. Dan dulu sekali saudara-saudara sekalian, ide tentang manusia ini ada pada para pemimpin kita. Soekarno dulu menggagas ide tentang pembangunan karakter bangsa. Pak Harto menggagas ide tentang pembangunan manusia seutuhnya. Dan terakhir, Pak Jokowi juga menggagas ide tentang revolusi mental. Semua ide ini berhubungan tentang manusia. Tapi yang ajaib adalah bahwa buku-buku tentang manusia Indonesia di Indonesia ini terlalu sedikit. Mungkin yang paling kita ingat adalah buku yang ditulis oleh Mukhtar Lubis tentang manusia Indonesia, yang sebagian besar sifatnya yang disebutkan di situ hampir semuanya negatif. Karena itu ide ini dari dulu menggoda saya, dan saya terus-menerus memikirkan ide ini sejak saya masih mahasiswa dulu. Saya tertarik dengan ide ini karena dari sejarah yang saya pahami, tidak pernah kemajuan satu bangsa itu merupakan hasil yang seimbang antara impian dan sumber daya. Tidak pernah. Dan sesuatu disebut sebagai peristiwa sejarah adalah karena pencapaiannya terlalu besar, sumber dayanya terlalu sedikit. Kenapa kita menyebut peristiwa 10 November itu peristiwa kepahlawanan yang dahsyat? Dibanding dengan semua medan tempur yang pernah ada di belahan dunia yang lain, medan tempur ini bukanlah medan tempur yang besar. Ini medan tempur yang kecil. Tapi kita mengenangnya sebagai peristiwa penting, terutama karena kita adalah negara baru yang masih terlalu rapuh. Tapi dengan semua yang kita miliki, kita punya satu tekad. Sekali merdeka, tetap merdeka. Determinasi itulah yang kita tunjukkan di situ. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Bung Tomo tidak punya banyak hal ketika beliau berteriak Allahu Akbar. Yang ada hanya semangat, tekad. Tentara-tentara rakyat yang dimobilisasi juga tidak punya banyak persenjataan untuk melawan. Tidak ada itu. Tapi kita sudah terlalu lama bertekad untuk menjadi manusia merdeka, menjadi bangsa merdeka. Dan itu yang membuat akhirnya kita mampu mempertahankan kemerdekaan kita. Sekarang ketika kita mengenang Hari Pahlawan ini, saya ingin menggarisbawahi makna ini, bahwa seseorang disebut pahlawan itu karena dia melakukan peristiwa-peristiwa besar, yang peristiwa itu melampaui semua sumber dayanya. Itulah makna kepahlawanan. Dan semangat kepahlawanan inilah yang ingin kita hidupkan kembali sebagai ruh nasionalisme baru Indonesia. Itu sebabnya kita bikin mimpi menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Saya tahu ada jarak antara hari ini dengan mimpi itu, tapi jarak itu yang kita kejar. Dan saya percaya bahwa manusia Indonesia bisa mencapainya. Karena itu juga partai ini diberi nama Gelombang Rakyat.
Pak Dahlan, saya mau jelaskan sedikit ini kata rakyat. Karena kita terbiasa dengan peta lama. Biasanya partai kalau dari kanan pakai kata umat. Kalau di tengah dia pakai kata bangsa. Kalau di kiri pakai rakyat. Padahal ini satu makna semua. Yang tidak ada dalam bahasa Arab, kalau bangsa itu bukan bahasa Arab, tapi umat jelas bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. Dari kata ra'iyah. Ra'iyah itu dari kata ra'ayar'a, memelihara, merawat. Jadi ra'iyah itu sesuatu yang dirawat. Dulu ada di zaman Umar bin Khattab ada sahabat yang istrinya sudah tua, dia ingin menceraikan istrinya. Ditanya kenapa mau menceraikan istrinya? Dia bilang ya sudah tua. Tidak ada gairah lagi itu. Tidak ada gelora lagi gitu. Kata Umar, "Idzan fa aina ri'ayah?" Kalau begitu di mana makna pemeliharaan? Apa iya hubungan kita cuma segitu? Masa cuma segitu doang gitu? Karena itu dalam kata riayah ini, sesuatu yang dipelihara itu hanya mungkin dipelihara kalau kita punya dua hal. Satu namanya pertanggungjawaban, satu lagi namanya cinta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ini akar katanya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah perawat. Cuma kita suka menerjemahkannya dengan kata, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan sesuatu yang dia pelihara. Di dalam hadis ini Rasulullah mengembalikan makna pertanggungjawaban itu kepada individu dan bukan kepada kelompok saja, tapi kepada individu. Ini berarti bahwa setiap kita bertanggung jawab dengan sejarah kita sendiri, paling tidak hidup kita sendiri. Dalam makna pemeliharaan, cinta dan pertanggungjawaban itulah kita menggunakan kata rakyat sebagai nama partai ini, karena kita ingin menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi perawi bagi sejarahnya sendiri. Merekalah yang bertanggung jawab untuk menulis sejarah mereka sendiri. Dan saya tertarik tadi yang dikatakan oleh Pak Dahlan tadi tentang 100 juta orang yang sudah sejahtera, yang boleh jadi cara berpikirnya jauh lebih maju dari negara. Kita mengerti betul ini, dan inilah salah satu ciri yang saya sebut sebagai ciri manusia Indonesia di gelombang ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, Indonesia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran geografinya, dengan ukuran populasinya, memiliki rangka tulang yang besar untuk menjadi bangsa besar. Tapi kalau sekarang kita belum menjadi bangsa besar sebagaimana yang seharusnya, sebabnya karena ada gap yang terlalu jauh antara potensi dan pencapaian. Itulah yang selalu saya ungkapkan dalam metafor, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Kita ingin mengejar gap ini, dan cara yang terbaik mengejar gap ini adalah kita fokus pada manusia. Dari manusia inilah nanti kita masuk ke lingkar kedua yang namanya negara, dan dari negara inilah kita masuk ke lingkar ketiga yang namanya peradaban. Jadi manusia adalah lingkar pertamanya, negara adalah lingkar keduanya, peradaban adalah lingkar ketiganya. Yang kita lihat dari gedung ini, dari hotel ini ya, ini kan warisan tentang ide.
tentang arsitekturnya. Iya kan? Itu kan ide, itu penampakan dari peradaban. Tapi gedung ini hanya mungkin dibangun kalau ada effort yang besar, salah satunya dari institusi yang namanya negara. Cuma negara ini tidak bisa melakukan apa-apa kalau pada dasarnya manusia aja tidak bisa melakukan apa-apa. Saya percaya kepada manusia karena kita punya bukti sejarah paling tidak dalam sejarah Islam. Para penggembala kambing di Jazirah Arab itu dalam waktu singkat, ketika mereka mengalami revolusi mental, mereka berubah menjadi pemimpin peradaban. Maka kita semua bisa memahami mengapa ayat pertama yang turun itu adalah perintah membaca. Karena itu membuka horizon, membuka alam pikiran. Kita mempertanyakan ulang segala fakta yang ada di sekeliling kita. Kenapa ada tirani sosial? Kenapa kita menyembah patung? Tiba-tiba alam pikiran kita terbuka semuanya. Dan alam pikiran itu adalah penciptaan pertama. Tidak ada realitas yang akan kita lihat, kecuali kalau realitas itu pada mulanya ada dalam pikiran kita itu. Kalau dia ada dalam pikiran kita, baru dia akan berkembang menjadi realitas. Karena itu dulu Imam Ghazali mengatakan, yang disebut akhlak itu adalah, atau kepribadian, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa melalui proses berpikir. Karena sudah organik dia turun. Jadi dulu Ibnul Qayyim menjelaskan bagaimana cara iblis itu mengubah manusia. Orang baik jadi jahat. Pada mulanya adalah khatirah, lintasan pikiran. Kedua, kemudian lintasan pikiran itu turun menjadi memori, zakirah. Kemudian setelah dia jadi memori, dia turun lagi lebih dalam di alam pikiran menjadi ide. Kalau ide dia sudah mulai punya bentuk. Habis itu dia turun di alam jiwa dalam bentuk keyakinan. Setelah itu dia turun lagi lebih dalam di alam jiwa setelah keyakinan menjadi kemauan. Setelah itu dia turun lagi lebih dalam menjadi tekad. Di sini dia punya energi. Begitu dia sampai di tekad, dan ini yang kita sebut dengan azimah. Dia turun ke dalam fisik menjadi tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung lama itu yang disebut dengan kepribadian. Makanya ketika satu tindakan terjadi tanpa pikiran, karena prosesnya sudah organik. Ini maknanya apa? Bahwa pada dasarnya manusia bisa mengalami perubahan. Dan karena itu kita bisa mengubah manusia-manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Di dalam makna inilah kita menambahkan kata gelombang, supaya kata rakyat yang mengandung makna pemeliharaan, pertanggungjawaban, dan cinta itu tadi punya energi. Dia menjadi gerakan. Dan karena itu sejak awal mendirikan Partai Gelora ini, saya tidak membayangkan partai ini hanya sekedar partai politik, tapi ini adalah partai yang mempelopori gerakan kebangkitan baru Indonesia. Dan garda depan dalam proses kebangkitan baru Indonesia itu adalah Akademi Manusia Indonesia. Itulah yang membuat kita berkumpul malam ini. Dalam ruh menjadi gerakan kebangkitan baru Indonesia dengan semangat nasionalisme baru itulah kita resmikan AMI pada malam hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, supaya kita mewarisi semangat ini. Semangat pemaknaan pada pahlawan, bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang pencapaiannya melampaui sumber dayanya. Dan itu semuanya mungkin karena pikiran mereka, karena tekad mereka, dan karena karakter mereka. Kalau politik itu hanya sekedar menduduki jabatan tertentu, dia tidak punya romantika. Lebih bagus kita mendekatinya secara matematik. Iya kan? Kita tinggal menghitung suara, berapa belanjanya, dan seterusnya. Tapi bukan itu yang kita inginkan sebagai makna politik. Makna politik yang sesungguhnya adalah menciptakan gelombang perubahan.
Dan gelombang perubahan itu dimulai dari manusia. Dan manusia yang ingin kita ciptakan ini adalah manusia yang punya rasa tanggung jawab, yang punya cinta, dan mau memelihara. Dan karena itu, dia akan menjadi perawi bagi masa depannya sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja ide tentang manusia ini adalah ide yang berkembang. Ide yang berkembang. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa yang namanya pendidikan itu adalah mesin penciptaan manusia. Yang namanya pendidikan, pengkaderan itu adalah mesin penciptaan manusia. Dan karena itu ide tentang manusia ini adalah ide yang dinamis, dia berkembang. Karena yang menentukan ide ini pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan manusia itu memiliki dua kriteria. Yang satu adalah kesalehan, dan ini hubungannya vertikal. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi ini menyangkut waktunya, zamannya, tantangannya, situasinya, tempatnya. Jadi kesalehan dan relevansi inilah yang ingin kita bangun di sini. Dan ketika kita mengatakan kesalehan, secara otomatis agama adalah dasarnya. Tapi ketika kita mengatakan relevansi, di sini nasionalisme masuk, di sini pengetahuan masuk sebagai alat pemberdayaan. Di sini juga kesejahteraan masuk sebagai output dari pemberdayaan itu. Jadi saya bisa memahami, jika sekarang ada masyarakat yang lebih maju dari pemerintah dalam cara berpikirnya, maka orang-orang yang terlibat di politik adalah orang yang pertama kali harus direvolusi cara berpikirnya, supaya dia mau melampaui cara berpikir masyarakatnya itu. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat tulus ini, AMI akan menjadi fitur paling penting dari Partai Gelora dan menjadi garda depan dari kebangkitan baru Indonesia dengan semangat nasionalisme baru, yaitu semangat menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia.